Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rudi Pangestu dengan NPM 2331106. Pada video kali ini saya akan menjelaskan artikel bahasa Indonesia yang saya tulis dengan judul Generasi Z sebagai tantangan baru bagi gaya kepemimpinan selama di dunia kerja. Saat video ini dibuat, kita sedang berada di penghujung tahun dan mendekati tahun 2026. Di periode ini, dunia kerja tengah mengalami perubahan yang cukup signifikan, khususnya dalam komposisi dunia kerja. Terjadi pergeseran dominasi dari generasi X dan generasi milenial menuju generasi Z, yaitu generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Bahkan diproyeksikan bahwa generasi Z akan mengisi lebih dari seperempat total angkatan kerja dalam waktu yang relatif singkat. Perubahan ini bukan hanya soal bertambahnya tenaga kerja muda, melainkan kehadiran generasi Z membawa cara pandang, nilai kerja, serta pola pikir yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Hal inilah yang kemudian menjadi tantangan besar bagi organisasi, khususnya bagi pemimpin yang masih menerapkan gaya kepemimpinan lama. Generasi Z tumbuh di era digital, di mana internet, media sosial, dan teknologi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka terbiasa dengan arus informasi yang cepat dan akses data yang instan. Kondisi ini membentuk karakter generasi Z menjadi lebih kritis, adaptif terhadap perubahan, dan terbiasa dengan efisiensi kerja. Selain itu, mereka juga memiliki kepedulian yang cukup tinggi terhadap isu kesehatan mental, keseimbangan hidup, serta makna dalam pekerjaan. Namun, permasalahan muncul ketika karakter tersebut berhadapan dengan gaya kepemimpinan tradisional yang menekankan kontrol ketat, kehadiran fisik, serta loyalitas satu arah. Generasi Z cenderung menilai kinerja berdasarkan hasil kerja, bukan sekedar lamanya waktu berada di kantor. Ketidaksesuaian cara pandang ini seringkali memicu konflik di lingkungan kerja yang dapat berdampak pada menurunnya efektivitas serta produktivitas karyawannya. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan ini, gaya kepemimpinan perlu mengalami penyesuaian. Pertama, pemimpin perlu membangun budaya umpan balik yang terbuka dan berkelanjutan. Generasi Z terbiasa menerima masukan secara cepat dan langsung, sehingga komunikasi dua arah menjadi sangat penting. Kedua, pemimpin perlu memberikan otonomi kerja yang lebih besar, dengan fokus pada pencapaian hasil, bukan hanya pada jam kerja atau kehadiran fisik saja. Dan yang ketiga, organisasi perlu menciptakan lingkungan kerja yang aman secara psikologis, di mana karyawan merasa nyaman menyampaikan pendapat, mengakui kesalahan, serta mengukuhkan kondisi mental tanpa rasa takut. Selain itu, pemimpin juga perlu berperan sebagai mentor dan fasilitator, bukan semata-mata sebagai pengendali. Dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan empatik, potensi generasi Z dapat dimaksimalkan untuk mendorong inovasi dan kemajuan organisasi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa dominasi generasi Z di dunia kerja merupakan kenyataannya yang tidak dapat dihindari. Organisasi dan pemimpin yang mampu beradaptasi dengan perubahan ini, bersifat empatik serta membangun kolaborasi di lintas generasi akan memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan dan berkembang di masa depannya. Dan sebaliknya, gaya kepemimpinan yang menolak perubahan berisiko kehilangan talenta terbaik dan ditinggal oleh perkembangan zaman. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih.